Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kembali kami berkumpul di tempat ini untuk belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami semua yang ada di tempat ini, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami dapatkan dapat menjadi bahan dan bekal dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, dan kami bersyukur untuk teman-teman yang begitu haus datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ruangan ini dan waktu ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini ya, saya memberikan tema tentang keberhasilan yang sejati. Nah, apa itu keberhasilan yang sejati, saudara? Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan menurut umum, ya, atau menurut pandangan umum, orang yang berhasil adalah orang yang mempunyai banyak bisnis, mobil, rumah yang tetap, simpanan yang cukup banyak di bank, ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berhasil menurut penilaian umum adalah orang yang punya keluarga yang bahagia, anak-anak yang pintar, dan selalu menginginkan sesuatu ada, ya. Nah, terus yang ketiga, menurut orang umum lagi, keberhasilan itu adalah terpenting memiliki kesehatan yang prima dan selalu dihormati orang dan mempunyai kedudukan, pangkat, dan lain-lain. Saudara setuju ya? Ya, saya yakin semua orang setuju dengan hal ini. Tapi menurut Tuhan, ini bukan keberhasilan sejati. Justru ini baru keberhasilan secara umum, ya. Nah, saudara, diukur dari kelihatan. Keberhasilan juga tidak terlepas dari kesempurnaan. Nah, misalnya, ya, orang itu memang berhasil, tetapi ada kata tetapi, sayangnya matanya juli. Nah, ternyata keberhasilan itu tidak sempurna kalau orangnya cacat, ya. Nah, ini masih ukuran umum, ya. Atau dikatakan kakak itu memang berhasil sekali, cuma sayangnya dia cepat menjadi janda. Artinya suaminya umurnya pendek. Atau anaknya memang berhasil, tetapi sayangnya jelek, jadi belum nikah juga. Nah, ini juga menjadi ukuran, saudara. Untuk Pak Sila sudah nikah, kalau nggak kena nih. Atau menantunya memang berhasil, ya, tapi mukanya seperti orang idiot. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata keberhasilan bukan hanya uang, ya, juga bukan hanya apa yang kita miliki, kesempurnaan wajah, kesempurnaan penampilan dan sebagainya, itu juga diukur, saudara, ya. Nah, what you do, ya. Keberhasilan menurut usaha atau pengusaha Amerika mengukur sesuatu keberhasilan berdasarkan apa yang bisa dia capai. Misalnya, apa yang telah Anda lakukan. Jadi orang Amerika itu mengukur keberhasilan mereka lain lagi. Jadi bukan soal tadi uang dulu, ya, tapi keberhasilan menurut orang Amerika itu adalah yang pertama, apa yang kamu sudah lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan tim di tempat ini.
apa yang kita sudah lakukan buat wadah di mana tempat kita belajar malam hari ini? Apa yang telah kita korbankan? Bukan sekedar materi, ya, bukan sekedar waktu, tapi adakah kita mengorbankan juga hati kita untuk punya kerinduan mengajak teman-teman lebih banyak lagi untuk belajar di tempat ini, ya. Nah, terus yang kedua, selain apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai? Nah, saudara, di tempat kita ini kan ada teman kita ya, Pak Sike. Ya, Pak Sike sudah boleh katakan kalau cari di Google namanya sudah langsung keluar Sikego, ya. Pak Sikego pasti sudah melewati yang poin pertama, apa yang kamu lakukan. Dan setelah kamu lakukan, apa yang kamu capai? Minimal nama, ya, minimal nama. Terus yang ketiga, setelah apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu capai, apa yang telah kamu kumpulkan. Nah, sekarang yang dikumpulkan jangan langsung indikasi kepada uang, ya. Tapi kemarin saya sempat berbahas lagi dengan Pak Sike, dengan Pak Budi. Pak Sike kasih tahu bahwa ternyata di Facebook itu kita bisa bayar dengan uang untuk mencari massa. Jadi bukan mencari uang, tapi mencari massa. Jadi yang cari massa itu tidak harus kita satu-satu invite teman. Kita cari di Facebook, invite, ini kira-kira orang ini potensi saya invite sebagai teman, tidak perlu. Jadi kata Pak Sike, tinggal bayar sama Facebook sekian, nanti Facebooknya yang bekerja untuk mencarikan massa. Bahkan seperti Pak Sike mungkin ya, saya sih nggak dijelasin secara detail, tapi saya sudah bisa tangkap Pak Sike kan bergerak di bidang fotografi. Tentunya masa yang dicari itu juga yang berminat di fotografi. Tidak mungkin yang buka restoran atau yang buka bengkel ya Pak ya. Pasti yang bersifat fotografi. Nah, jadi yang ketiga, apa yang telah kamu kumpulkan? Ya. Apa yang kamu kumpulkan tidak selalu indikasinya uang dulu, tapi masa juga penting, saudara. Ya. Masa itu juga penting. Bisa juga selain daripada masa, apa yang sudah menjadi pandangan orang lain, itu juga salah satu yang kita kumpulkan. Nah, terus yang keempat, prestasi yang kita sudah punya, ya. Nah, saya percaya Pak Sike bilang ya setelah bertanding di beberapa negara selalu dapat juara, ya. Nah, itu juga termasuk prestasi, ya. Prestasi atau keberhasilan ini juga belum tentu uang dulu, ya, tapi nama baik itu termasuk prestasi. Nah, terus yang kelima, apa gelar yang sudah kamu dapat? Nah, ini orang Amerika tidak selalu bicara duit dulu, mereka bicara yang ini penting-penting dulu, ya. Apa yang menjadi gelar yang sudah kamu dapat selama ini, ya. Nah, terus yang keenam, ya, semua yang terfokus dengan waktu, energi, pikiran, tenaga, sumber daya Anda. Yang keenam, saudara. Jadi yang keenam artinya apakah Anda sudah fokus dengan pekerjaan ini? Apakah Anda sudah benar-benar mengorbankan waktu yang cukup mahal? Apakah Anda benar-benar sudah memberikan energi, pikiran, tenaga, sumber daya yang Anda miliki? Amin. Nah, ini menurut orang Amerika atau orang Barat. Tapi kalau orang Indonesia kan tidak begitu. Orang Indonesia mungkin seperti yang saya jelaskan yang tadi, yang pertama, apakah Anda punya bisnis yang banyak, apakah Anda punya mobil yang banyak, apakah Anda mau beli apa juga semua ada, apakah istri Anda cantik, lalu keluarga bahagia, anak Anda pintar. Nah, itu kalau orang Indonesia mengukurnya itu. Tapi kalau orang luar negeri, orang Barat tidak seperti itu. Orang Barat justru seperti ini yang dia pikirkan.